Hai semuanya, aku Kumalasari Dewi. Di sini kita akan membahas sistem informasi geografis. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu sistem informasi geografis, jangan lupa simak videonya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sistem informasi geografis? Nah, menurut Bakus Surtana atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, sistem informasi geografis sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berdiferensi geografi. Komponen-komponen pendukung SIG terdiri atas 3 komponen yang bekerja secara terintegrasi, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan data. Yang dapat diuraikan yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG terdiri atas beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil. Nah, contoh dari perangkat keras yaitu ada mouse, digitizer, scanner, hard disk, processor, RAM, VGA card, plotter, printer, dan screening. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan data baik data spasial maupun non-spasial. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contohnya ArcView, EDC, ArcInfo, Illuvis, dan MapInfo. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk memasukkan data SIG. Yang kedua, Database Management System atau DBMS. Yang ketiga, alat untuk menganalisa data-data. Yang keempat, alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Nah, komponen yang ketiga yaitu ada data. Secara garis besar terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu yang pertama ada data spasial. Data spasial adalah data representasi fenomena pada suatu wilayah yang memiliki referensi koordinat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, data non-spasial atau atribut. Data atribut atau data non-spasial yaitu data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Misalnya data sensus penduduk, catatan, survei, dan data statistik lainnya. Data non-spasial umumnya berbentuk tabel, angka-angka yang diperoleh dari instansi, jurnal, internet, dan lain-lainnya. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial. Nah, komponen yang keempat yaitu ada bandware. Bandware yaitu orang yang menjalankan sistem meliputi orang yaitu mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, programmer, database, administrator, bahkan stakeholder. Nah, komponen yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, misalnya penyumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, query, overlay, buffer, join tabel, dan sebagainya. Sistem informasi geografis yang pertama yaitu ada sistem masukan atau input subsystem, di mana masukan data merupakan fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan untuk memasukkan data dari mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Masukan data terdiri atas sumber data dan proses pemasukan data. Nah, yang pertama yaitu sumber data. Sumber data yang dapat digunakan dalam masukan data antara lain yang pertama data penginderaan jauh berupa citra, baik citra foto maupun non-foto. Apabila sumber data berupa foto udara harus diolah terlebih dahulu dengan cara interpretasi, kemudian disajikan dalam bentuk peta. Yang kedua yaitu ada data teristris atau lapangan, adalah data yang diperoleh langsung dari pengukuran lapangan, antara lain pH tanah, salinitas air, curah hujan, dan persebaran penduduk. Yang ketiga yaitu ada data peta, adalah data yang sudah dalam bentuk peta yang siap untuk digunakan.
Guna keperluan SIG melalui komputerisasi, data-data dalam peta dikonfirmasikan ke dalam bentuk digital. Nah, kemudian yang kedua, proses pemasukan data. Ada dua jenis data yang diinput dalam SIG, yaitu yang pertama data spasial. Untuk memasukkan data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyiaman atau scanning. Nah, proses digitasi terdiri atas 4 tahap, yaitu penyiapan peta yang akan didigitasi, kemudian menentukan koordinat peta, kemudian mengedit data sebelum disimpan ke data dasar, dan yang terakhir memasukkan atribut dengan kode. Nah, untuk langkah kedua yaitu penyiaman atau scanning. Dapat dilakukan menggunakan detektor elektronik yang dapat bergerak. Penyiaman yang terkenal ialah penyiaman tabung atau dome scanner dan penyiaman datar atau flatbed scanner. Nah, kemudian yaitu ada data atribut. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan jenis atau rupa. Sebagai contoh, data kualitatif dalam peta tata guna lahan, antara lain permukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan hutan. Yang kedua yaitu ada data kuantitatif, adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai dari objek. Nah, cara pengelolaan informasi geografis sebagai suatu sistem pada langkah kedua yaitu sistem pengolahan dan penyimpanan data atau processing and storage system. Nah, dalam proses pengolahan data meliputi manipulasi dan analisis data, merupakan aktivitas yang meliputi antara lain membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel, mengubah data dan mengedit data, serta membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Nah, salah satu bentuk proses SIG adalah menumpang tindikan atau overlay lembaran-lembaran data raster atau lembaran data vektor. Lembaran itu dapat disimpan dalam file komputer. Jika akan diproses, data itu dapat dipanggil, dimanipulasi, dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yaitu ada sistem keluaran atau output system. Nah, sistem keluaran merupakan penyajian data berfungsi untuk menayangkan informasi atau hasil analisis data geografi informasi yang dihasilkan dapat berupa peta, tabel, grafik, diagram, dan hasil perhitungan. Melalui informasi itu, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan atau perencanaan. Data yang telah dianalisis oleh SIG dapat memberikan informasi atau keterangan kepada pengguna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bentuk keluaran SIG yaitu seperti peta. Nah, alur keseluruhan proses SIG dari pengumpulan data lapangan, pengubahan dalam bentuk data vektor dan raster, memasukkan ke dalam komputer, hingga pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah di suatu tempat dapat diamati pada proses SIG secara lengkap. Yang pertama yaitu ada ini koreksi data, sumber data, masukan data, manajemen data, pemanggilan dan analisis data, analisis, informasi untuk pengambilan keputusan, pengguna, dan alat tindakan. Nah, kemudian yaitu ada kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan SIG. Nah, kelebihan dalam SIG yang pertama, data dapat dikelola dalam format yang jelas. Yang kedua, biaya murah dibandingkan dengan melakukan survei lapangan. Yang ketiga, data dapat diubah secara cepat dan tepat. Yang keempat, data spasial dan non-spasial dapat dikelola secara bersama. Kemudian, data dapat dipanggil kembali dan dapat diulang dengan cepat. Data dapat dikelola dalam format yang jelas. Data yang sulit ditampilkan secara manual dapat ditampilkan dengan pembuatan gambar 3 dimensi. Kemudian kelemahan. Dalam SIG kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer. Yang kedua mempermudah terjadinya plagiat. Yang ketiga mengembangkan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi yang tinggi. Yang keempat membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK. Nah, sekian pembelajaran sistem informasi geografis pada kali ini.
Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih semuanya.